Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku lagi nih. Kali ini diawali di pagi hari. Jadi ini aku lagi buatin sarapan untuk Pak Su dan untuk Mas Adit. Nah, ini aku buat makaroni yang aku campur dengan sedikit kornet dan juga pakai telur. Jadi ini tuh makaroninya udah direbus dulu ya teman-teman. Kemudian aku tambahin telur 2 butir. Ini aku aduk-aduk sampai rata. Terus ini aku masih kasih seasoning juga ya. Sebenarnya kornet sama kornet aja tuh udah enak ya. Kalau ditambahin seasoning lagi kayak lebih mantep gitu. Aku tambahin garam, kaldu jamur, dan sedikit lada hitam. Ladanya apa aja sih, karena kebetulan stok lada hitam aku masih banyak, jadi aku pakai lada hitam. Habis itu aku pan di fry pan kayak gini aja. Ini udah aku kasih minyak sedikit ya teman-teman. Dimasak dengan api kecil dan ditutup biar cepet mateng. Cara ngebaliknya, kalian bisa pakai wadah piring atau wadah kayu kayak gini ya. Piring kayu kayak gini di flip, terus nanti ngebaliknya jadi nggak ribet gitu menurut aku ya teman-teman. Pokoknya ini tuh kayak omelet makaroni ya, kayak pizza mie gitu, omelet mie yang biasa kalian buat. Nah, ini versi pakai makaroninya gitu. Nah, ini kalau udah jadi tebel dan matang sampai bagian dalam ya. BTW maaf banget karena buru-buru Pak Su mau berangkat kerja, jadi pas hasil matangnya itu nggak ke-record. Ini posisinya udah dimakanin gitu sama Mas Adit sama Pak Su. Ini enak banget kalau dicocol pakai saus sambal atau dikasih saus keju juga enak banget pokoknya. Setelah sarapan, kebetulan banget aku mau cuci pakaian tapi tokennya bunyi, jadi isi listrik dulu ya teman-teman. BTW di kontrakan ini listriknya itu 1300 kWh dan juga ini pakai yang token apa ya disebutnya, pakai yang token gini ya listriknya teman-teman. Nah, sembari nyuci pasti jadwalnya Mas Adit main di luar nih. Kebetulan ada bestinya Mas Adit nih, ada Zila yang lagi main di luar juga. Jadi ya udah kita main gelembung sabun, main bareng-bareng ya teman-teman. Tapi namanya bocil ada-ada aja ya, yang ditumpahin lah air sabunnya. Jadi aduh, pokoknya PR deh kalau bocil udah main di luar ya. Pokoknya tuh yang aku suka di lingkungan rumah ini itu banyak anak seusianya Mas Adit. Jadi kayak kebanyakan yang tinggal di sini itu keluarga kecil ya lebih tepatnya. Mayoritas itu anaknya 1 atau 2 kayak gitu teman-teman. Jadi memang kontrakannya nggak besar karena diperuntukkan bukan yang anaknya banyak gitu loh teman-teman. Keluarga baru lah istilahnya. Nah, ini udah selesai tadi jemurin baju aku, sekarang jemurin baju Mas Adit. Ini walaupun di bawah kayak gini, untuk ngejemur pakaian dewasa, baju gitu atau celana yang pendek itu masih oke-oke aja ya teman-teman, masih aman, nggak sampai lantai kok. Jadi walaupun di bawah kayak gini tetap aman sih buat jemurin pakaian dewasa juga. Nah, ini BTW maaf banget kalau siri gading aku masih nggak beraturan karena belum terlalu panjang, jadi belum bisa dilingkarin ke atas gitu. Nah, alhamdulillah ini udah selesai jemurin bajunya. Terus juga Mas Adit udah masuk ke dalam rumah. Karena nyucinya dari pagi itu selesainya sekitar jam 10 apa jam 11 gitu lah. Karena kan direndamin molto dulu, ini itu dulu lah pokoknya. Aku tuh kalau nyuci kadang 2 kali gilingan juga teman-teman. Jadi baju aku dulu, habis itu baju Mas Adit. Pokoknya mataharinya udah tinggi banget ini, kelihatan ya terik. Jadi emang akhir-akhir ini tuh suhu sampai mencapai 33 derajat ya teman-teman di daerah Jakarta. Jadi berasa banget panasnya, dan kebetulan banget tetangga aku juga pada ngejemurin pakaian alias pada nyuci baju semua dari ujung ke ujung. Nah, kalau udah terik kayak gini, matahari udah ada di atas kepala alias jam 12-an gini tuh udah waktunya istirahat ya teman-teman. Habis ini tuh aku langsung tidurin Mas Adit karena cuaca di luar juga panas banget, males buat main, dan emang jamnya tidur siang ya teman-teman. Jadi aku tidurin Mas Adit dulu. Nah, alhamdulillah Mas Aditnya udah tidur. Sekarang waktunya aku beresin bagian dapur. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, aku kalau beresin rumah itu sesuai mood. Kadang dapur dulu, kadang juga ruang tamu dulu, kamar dulu, pokoknya sesuai dengan mood aku aja. Nah, karena tadi nyuci pakaian jadi udah fokusnya
standby di depan gitu, beresin di bagian teras segala macem. Nah jadi bagian dapurnya ke belakangan, karena sekalian juga aku mau masak lagi ya teman-teman. Tadi kan cuma bikin sarapan aja ya. Kebetulan juga cucian piring aku nggak banyak, jadi ngerjainnya sat aja. Nah kebetulan sekarang kan aku udah pakai rak peniris piring yang digantung kayak gini ya teman-teman, jadi lebih hemat space. Jadi aku tuh sekarang rajin bersih-bersih bagian sink ini. Jadi kan waktu rak peniris piringnya ada di sini di bawah dekat wastafel ini, aku tuh ngebersihin sinknya itu kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu ya, nggak tiap hari. Tapi semenjak rak piringnya digantung kayak gini jadi rajin, jadi bisa setiap hari tuh aku sikat-sikat kayak gini. Karena kan cuma nuangin sunlight, terus ya udah sikat-sikat aja bagian keranjang wastafelnya juga, terus bagian intinya nih apa sih di dalamnya gitu aku gosok-gosok gitu. Pokoknya kalau nggak ada barang yang menumpuk di sekitaran tempat cuci piring tuh enak banget buat dibersihinnya. Cuma kalau ada kayak rak peniris piring waktu itu kan yang putih itu yang kecil ya teman-teman, itu agak ganggu sih ya sebenarnya. Cuman aku mikir lagi, space-nya memang nggak ada lagi, sampai pada akhirnya aku nemuin yang cocok. Sebenarnya tuh aku kurang suka nih yang produk yang IKEA yang ini nih, kan nama produknya Holtrap ya teman-teman. Aku tuh sukanya yang Visatrop apa kalau nggak salah, yang rak peniris piringnya itu modelnya zaman dulu, dia lebih kayak apa sih kayak baskom gitu loh, tapi posisinya ditempel di tembok karena udah nggak produksi lagi. Dan juga aku nyari di e-commerce itu udah nggak ada yang jual, maksudnya sekalipun ada yang jual harganya nggak make sense. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk pakai rak piring Holtrap aja. Walaupun untuk secara bentuknya tuh aku kurang terlalu suka sih, cuman kayak kurang serak aja gitu loh, gimana dah pokoknya. Nah lanjut, aku intermezzonya kemana-mana nih. Aku mau potongin buah. Ini tuh ada beli nanas, anak aku tiba-tiba BM nanas, nggak ngerti kenapa. Giliran udah dibeli dia mau makan juga enggak teman-teman, nggak ngerti, tiba-tiba bangun tidur minta beli nanas. Ya udahlah akhirnya dibeliin sama papanya Adit. Ternyata dianya cuma minta doang. Ya udahlah ujung-ujungnya aku yang makan teman-teman. Ini udah aku potong-potong, aku rendam dulu pakai air garam. Gak tau kenapa suka banget direndam pakai air garam gini biar nggak gatel gitu loh teman-teman. Lanjut aja sembari nunggu si nanasnya aku rendam dengan air garam. Aku mau siangin sayur, jadi aku mau masak simpel aja ya teman-teman, masak yang sat aja. Ini aku punya buncis, ini aku potong dulu bagian ujung-ujungnya. Terus ini tuh langsung aja aku potong-potong nyerong kayak gini. Sebenarnya kalau masak buncis agak malesnya buat motong serong gini satu-satu, agak lama juga ya bun motongin kayak gini. Tapi kalau boleh aku jujur ya, jadi tuh dulu aku tuh nggak suka banget sama sayuran ini teman-teman, sayuran buncis ini. Kalau bisa dibilang dulu sebelum aku menikah, pada saat masih gadis, aku tuh termasuk orang yang picky eater atau orang yang pilih-pilih makanan gitu loh teman-teman. Kayak beberapa sayur tuh aku nggak suka, beberapa masakan juga aku nggak suka, kayak contohnya bakwan. Mungkin buat sebagian orang itu hal yang biasa ya, bakwan enak gitu, tapi aku nggak suka makan bakwan teman-teman. Mau bakwan udang, bakwan sayur, bakwan jagung, menurut aku nggak cocok aja pokoknya sama bakwan. Nah sama halnya dengan buncis ini. Nah sampai suatu ketika setelah aku menikah terus juga kan harus masak, kan bingung ya menunya itu aja. Akhirnya aku bikin sendiri nih si buncis, dan akhirnya tuh akhir-akhir ini aku jadi suka makan buncis. Tapi kalau buncis di sop itu aku masih kurang ya teman-teman. Kalau ditumis kayak gini tuh aku masih suka. BTW ini tuh aku mau bikin buncis yang mix sayur, gimana ya, pokoknya buncis campur-campur lah ya kalau bisa dibilang. Ini aku campurin sama sayur yang aku suka aja. Nah pertama nih aku habis goreng tahunya aku potong dadu, dan ada yang potongannya besar, jadi rencananya mau bikin sambal tahu juga, jadi sekalian aja gorengnya dicampurin jadi satu. Setelah tahunya udah digoreng, sekarang aku mau numis. Minyaknya juga udah aku kurangin ya. Ini aku lagi numis bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting. Di sini aku pakai cabai keritingnya cuma satu aja ya teman-teman, karena sayuran ini biar Mas Adit juga bisa makan. Jadi aku lagi ngajarin anak aku buat makan tuh yang ada, jadi nggak dipisah-pisah gitu loh menunya teman-teman. Terus ini aku masukin jagung manisnya dan juga tambahin sedikit air, karena tumisan tuh aku sukanya agak berair gitu.
Untuk seasoningnya seperti biasa lah ya, garam, kaldu jamur, dan lada. Setelah si jagungnya udah mateng, baru masuklah si buncis. Karena buncis kan sayuran yang cepat mateng alias tidak butuh proses lama untuk dimasaknya. Setelah itu aku rasa nih udah mau matang, jadi aku masukin lah si tahu gorengnya ini. Tahu gorengnya aku masih suka yang agak sedikit keras gitu loh, masih agak ada teksturnya gitu. Kalau kelamaan dimasukinnya jadi lembek nanti tahunya. Nah itu tadi masakan tumisannya udah beres. Sekarang aku mau bikin sambal tahu. Ini tuh mengenang masa kecil aku dulu. Jadi kan aku dulu tinggal sama mbah aku zaman susah tuh, gimana ya namanya di kampung ya teman-teman, makan seadanya. Nah suka banget bikin ini nenek aku. Nah biasanya tuh cuman pakai bawang putih dan cabai rawit mentah gini aja udah. Tahunya digoreng dulu. Kalau mau lebih enak lagi bisa dikasih minyak jelantah atau minyak bekas goreng ayam gitu loh teman-teman. Itu gurih. Ini aku cobain dulu udah cukup apa belum asinnya. Pokoknya makanan sesimpel itu aja kalau pakai nasi anget tuh berasanya nikmat aja sih aku. Aku tuh termasuk orang yang nggak susah makannya pada saat yang ya gimana ya teman-teman, kalau ketemu sambal pasti makan apa aja jadi enak gak sih. Nah itu sayurannya udah aku masukin ke wadah kaca ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu aku pakai peniris piringnya apa, terus wadah kacanya apa, kalian bisa visit di Instagram aku ya @dapurmunggil_april. Di situ udah aku spill semua ya teman-teman. Tahu nanti kalian coba cek link description box ya teman-teman. Nah setelah masak udah beres, tinggal ngelap-lap bagian kompor deh. Dan alhamdulillah ini dia set menu sederhana aku ya teman-teman. Jadi aku cuma masak tumisan karena aku dikasih sama Uti lauk ya teman-teman, dikirimin jadi banyak banget menurut aku. Jadi aku cuma masak tumisan aja deh. Ini dia lauk yang dikasih sama Uti. Namanya itu kalau kata itu Uti kaleo jengkol, terus ditambahin sama tahu coklat gitu. Pokoknya mantep banget deh, dan itu kesukaannya Pak Susi. Ini tumisan aku, tumisan campur-campur warna-warni tapi cantik kan. Ada hijau, kuning, dan coklat, bahkan ada merahnya juga sedikit. Nah ini kebeeman aku, ada sambal tahu ya teman-teman. Sederhana banget, dan juga ada buahnya nanasnya udah aku potong. Terus ini masih ada sisa lauk kemarin, telur balado dan ada terongnya. Telurnya sisa satu aja sih. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Makasih udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram aku @dapurmunggil_april. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum, bye.